Riset oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada perwakilan, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita semua. Yang saya hormati Bapak Brigjen Manggen, lalu Pinka, Pak Brigjen Numan, dan jajarannya dari Kepolisian dan staf dari Puskes, Bapak-bapak perwakilan dari kelompok dari persaudaraan kita tanah air Pak yang mengawal kelompok umum dan teman-teman semua yang ada di sini yang nggak bisa satu-satu ya sekalian. Saya merasa bersyukur berada di tengah ibu sekalian, wabil khusus di Mabes ini dan wabil khusus dengan Bu Lisda kita Kokmex gitu ya. Ketika kita ditantang untuk meneliti UPI langsung saya mengatakan wah ini strategis sebenarnya. Kita jangan ngurusin padi terus, mesti harus ada ngurusin yang lain. Karena kalau padi itu perlu sawah, kemudian kalau ubi kan bisa di tanaman mager Pak ya, tanaman selah dan seterusnya. Saya sangat tertarik. Di samping sudah ada kata kunci di situ, ada antioksidan, kemudian ini juga ya anti diabetes. Kita semakin penasaran dan akhirnya kita mendapat tugas untuk memeriksa ini. Ini penelitian masih sangat awal, jadi sebelum ke sana saya ingin ini namanya rezeki ya. Saya beberapa lalu itu ada perwakilan dari staf Bapak barangkali saya lupa namanya. Itu sedang membicarakan tentang panen jagung Pak di Lamongan di Sunan Derajat tanggal 14 Februari. Dan itu adalah panen yang kedua yang dulu saya yang awal. Kebetulan saya di samping hari-hari sebagai peneliti masih menjadi ketua komite keamanan hayati Pak. Jadi jagung-jagung yang lepas itu biasanya mengikuti kami. Dan kebetulan alhamdulillah di situ ada beberapa produk yang kita launching. Jadi ini semangatnya saya juga sudah dapat informasi untuk Mabes Polri ini memang posko di sini Pak. Ini sudah banyak sekali capaiannya. Paling terakhir itu Polri-nya luar biasa di jagung ya. Dan kalau tidak salah tahun 2026 ini akan menjadi soal sembada yang sudah dan saya kira ini menjadi sangat sangat strategis yang disampaikan Pak Karo tadi ya. Buat sekalian, ini judulnya adalah pemeriksaan pengujian nilai nutrisi umum, bahasa latinnya Dioscorea alata sebagai bahan dasar beras analog. Tapi ini tanda kunci masih tanda petik. Nanti dibuat apa tergantung kebutuhan. Kan kalau misalnya bisa buat sereal, buat apa katakanlah noodle itu masih bisa, itu kan teknologi. Yang penting bagaimana UI ini karakternya seperti apa. Nah tentunya Ibu sekalian kita karena ini kami ini dulu adalah penelitian dari Badan Standarisasi Nasional yang ngurusin SNI saat lalu kalau untuk produknya di lapangan itu mesti kita paling tidak aman lah ya. Next. Ibu sekalian ini adalah sebagai gambar umum saya kira Ibu sekalian pasti sudah mengenal ya. UI ini punya nilai strategis untuk ketahanan pangan kita dan saya di berbagai kesempatan selalu jangan hanya kemandirian pangan Indonesia, kalau bisa itu sebagai lumbung dunia Pak. Saya sudah ukur Pak, saya sudah ukur karena alasannya itu begini, kita itu dianugerahi matahari dan air yang cukup banyak. Ini terlepas dari bencana nih. Karena itu adalah dapurnya fotosintesis. Ini Profesor Sandarman dari Universitas Hamburg itu mengukur Pak, kalau di sana itu cuma 10 gram per satuan daun itu. Kalau di sini itu bisa 3 kalinya, bisa 30. Modalnya cuma CO2, udara yang kita hembuskan keluar sama air, jadi gula berpolimerisasi, ikatan tertentu menjadi pati. Pati ada di UI, itu ada kekuatan Indonesia. Kalau kita nggak bisa memakai lahan untuk produksi ini ya, termasuk golongan nggak bersyukur. Mudah-mudahan aku bilang kendali ya. Nah, bicara UI mendukung ketahanan pangan sudah jelas. Kemudian untuk lokalnya kita sudah potret, mungkin teman-teman juga sudah pada ahli ya. Di daerah banyak sekali produk dan jenisnya banyak. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di Kementan, jangan kita konsentrasi di lahan sawah. Karena apa? Begitu padi ditanam, kena banjir, belum tentu tahan. Banyak kan di daerah ini ketika banjir ini, oh saya nggak panen secara logis ya. Walaupun secara teknologi ada juga padi yang tahan kerendaman, itu sudah kita buat juga ya. Nah, kemudian kalau dilihat nutrisinya ini sangat bagus, tidak hanya untuk konsumsi makanan tapi untuk kesehatan. Next. Nah tujuan penelitian itu kita memeriksa semua sampel-sampel yang ada. Kita kalau nggak salah dapat
tepung dan ada pada undian. Kemudian ada acuan, acuannya itu kata BSN yang mengeluarkan SNI itu ada 2, untuk beras dan untuk beras tanah awal. Nanti kita padankan supaya kita misalnya seberapa kompleks, seberapa sesuai ya, karakter UWI ini gitu. Kemudian banyak data yang masih berserakan, kadang-kadang penelitiannya masih sangat sporadis, belum banyak. Oleh karena itu kita sudah mulai memikirkan bekerja sama dengan teman-teman dari jajaran Pusdok ke sini untuk kita supaya lebih sistematik. Masih banyak PR-nya sebenarnya dari penelitian ini. Karena saya lihat nilainya strategis, pangan juga, kesehatan juga. Dan terutama sekarang ini kan anak-anak kecil dan anak sekolah itu sudah kena diabetes. Ini luar biasa. Lanjut. Kemudian kalau kita nanti teman-teman dari PIG ya barangkali bisa cerita tentang penyebaran. Saya kira ada di mana-mana. Saya kebetulan dari Pelingi Pak, dari Jawa Timur bagian selatan. Blitar saya itu Tegalan saya juga ada UI-nya. Makanya saya akrab gitu. Saya masih ingat UI itu nggak usah dipotong, dipanen sebagian aja numbuh terus. Nah, jadi saya sangat akrab dengan UI dan rasanya saya suka juga. Walaupun saya juga suka ngode juga Pak, Kimpol Pak. Kimpol juga punya sesuatu nilai yang luar biasa. Dia itu awet sekali. Biarkan aja awet. Nah, ibu sekalian, dan ini kalau ditanam di tanah kemudian kena air, dia tidak busuk. Buahnya malah dia tumbuh. Oleh karena itu kan pada waktu bencana yang beberapa tahun lalu itu banyak yang sedih ketika habis bencana itu yang ada adalah plastik Indomie Pak. Gitu. Kalau itu misalnya Kimpol ada, kemudian UI ada, luar biasa, tinggal ambil aja toh Pak ya. Gitu. Baik. Ini adalah sebarannya UI, nanti bisa kita dalami potensi seperti apa, jenisnya apa jenis itu adalah sesuai dengan yang kita teliti, termasuk nanti kalau yang punya sifat-sifat yang unggul, kesononya itu bisa kita main istilahnya level DNA Pak. Sifat apa yang bagus kita bisa kembangkan, sifat apa yang jelek kita turunkan. Itu nanti permainan belakangan. Tetapi sekarang yang lokal dulu, ini bioteknologi sangat menjawab. Misalnya nih, yang untuk antibiotik kita naikkan. Terus ini UI-nya biar produksinya lebih cepat, lebih tumbuh itu bisa kita atur. Nanti teman-teman Cibinong itu tandanya teman dari 8 ini yang dulu yang sekarang informatika ya. Lanjut. Jadi dari manfaat ini ya, dari penelitian ini masih penelitian awal, saya kira itu beberapa bulan ini saya kira sudah jelas ya, ilmiahnya kita tahu ya, mapping karakternya seperti apa. Nanti dari bahan baku kita proses, kita karakterisasi, kita olah berbagai cara, kita modifikasi, itu adalah permainan pasca panen. Kemudian juga kita main di hulu, mungkin benihnya bagaimana ya kan, bagaimana mengembangkan teknologi pembiakan yang bagus dan tersedia bibit itu ada di mana-mana. Itu bagian dari platform ilmiahnya. Nanti ekonominya saya kira bapak-bapak lebih ahli, kesehatan tadi sudah disampaikan, dan nasional posisinya sangat strategis untuk pulau di Indonesia. Lanjut. Nah ini metodologi kita dalam hal melakukan ini, kita studi literatur mapping, ada 200 referensi yang terkait dengan UI ungu ini. Kemudian kita lakukan analisis laboratorium mulai dari uji proksimat, serat pangan, vitamin, mineral, fitokimia dan antioksidan. Kemudian kita bandingkan dengan standar-standar yang sudah berlaku di Indonesia. Kemudian kita cari kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Kemudian nantinya barangkali minta masukan juga dalam diskusi FGD ini, sebaiknya UI itu nanti itu seperti apa di apa istilahnya dikonsumsi seperti apa, nanti akan dibahas detail terutama dari bapak-bapak dari yayasan kan. Berikutnya ini adalah mungkin ini jenis-jenis analisanya seperti saya sampaikan tadi. Saya kira lanjut aja ini. Kemudian jadwalnya ya ini termasuk kalau di BRIN itu penelitian itu biasanya 1 tahun, ini ngebut ini. Pak Jenderal nanti menyampaikan, wah ini Pak Dion, anggaran belum turun sudah ada capaian ini. Kalau itu Pak nanti Indonesia Mas itu bisa maju Pak, model gitu. Ini baru beberapa bulan udah capai, aku juga kaget juga nih Mbak Sari yang kebetulan mengawal. Saya sih coba dapat laporan, waduh senang saya di Mbak Sari, penelitiannya cepat juga. Dan penelitian ini kita dilakukan di BRIN yang susah-susah, tapi yang dikirim ke laboratorium yang sudah terakreditasi, sehingga nanti bisa dibanding-bandingkan dengan hasil yang lain. Baik, lanjut, kita lanjutkan. Ini beberapa foto mulai dari penerimaan sampel, kemudian labnya, lanjut.
Nah ini dia hasil pengujian analisa proximat Ibu sekalian. Ini barangkali analisa kimia seperti tertampilkan di dalam tabel ini. UI ungu umbi, ada powder, kemudian ini adalah parameter yang kita uji, mulai dari kadar abu, energi lemak, kadar lemak total, kadar air, energi total, karbohidrat, kadar protein, kemudian berikutnya jadi untuk tepungnya sama ya, kita analisa mulai kadar abu sampai kepada kadar protein. Itu adalah sampel yang ulangan dan sekali, dan itu di average seperti apa. Metode yang kita sampaikan, yang kita pakai di dalam penelitian ini adalah sebelah sana. Barangkali itu sekalian nanti pengen cek atau ada umbi lain bisa mengukur sendiri standarnya ini supaya kita bisa banding-bandingkan. Baik, lanjut. Kemudian pengujian analisis serat pangan ini penting sekali buat sekalian. Banyak di antara terutama anak-anak yang generasi zaman now itu kadang-kadang nggak suka makan sayur. Ya ini kekurangan serat sebenarnya. Kekurangan serat itu kurang sehat menurut informasi kesehatan. Oleh karena itu kita ukur analisa serat pangannya, baik yang ubi maupun yang powdernya, hasilnya seperti ini. Secara rata-rata ada 88,3% ya Pak ya. Itu ya, persen ya. Kemudian hasil pengujian vitamin dan mineral, ini ada vitamin B1, B2, B3, kemudian ada magnesium, potasium, sodium, sama ya, dan powder juga kita ukur, tetapi belum dapat datanya, masih dalam proses. Ini metodenya menggunakan HPLC, menggunakan AES yang sudah biasa kita kenal. Untuk pengujian mineral itu menggunakan AES. Lanjut. Lanjut. Berikutnya adalah parameter lain yang seperti ini ada diukur adalah fitokimia, flavonoid, saponin, kemudian tannin, alkaloid, sama ya untuk powder dan untuk UI-nya. Nilai rata-ratanya seperti tertera di dalam tabel, itu ada flavonoid kita ukur menggunakan spektrofotometri, saponin itu secara kualitatif saja itu positif, kemudian ada tannin pakai spektrofotometer, kemudian ada alkaloid pakai gravity antioksidan menggunakan spektrofotometri, sama. Berikutnya adalah hasilnya untuk powder. Nanti kita akan bahas apa sih maknanya ini. Lanjut. Nah ini pengujian cemaran kimia dan logam. Nah ini ya, kalau di standar-standar itu sangat ketat karena ini makanan yang dikonsumsi, maka pengujian terhadap parameter cemaran ini luar biasa menjadi perhatian kita semua. Yang kita ukur mulai dari cemaran kimia itu ada beberapa unsur itu ya. Mulai dari asin pons, metil, kloropirus, kemudian klorpirofis, metil, dan sampai di situ ada berbagai senyawa-senyawa lain seperti melation dan seterusnya. Ibu sekalian bisa lihat tidak semua dari hasil dari senyawa yang lebih dari sekitar 2 bulan ini tidak terdeteksi atau sangat rendah ya, seperti itu. Jadi ini nanti di dalam kesimpulan bahwa ini sifatnya tidak ada cemaran dan kimia di luka, jadi aman lah ya. Walaupun nanti itu kita mesti penelitian berikutnya downline kita bisa cek juga UI asal dari mana, mungkin dari Mojokerto ya, bapak-bapak dari Mojokerto ya. dari Kalbar. Iya. Dari Kalbar ya. Iya, dari Singkawang. Singkawang. Iya. Mungkin kalau di Mojokerto mungkin kandungan mineralnya lebih tinggi ya. Karena di Gunung Gelut. Kalau di sana nggak ada gunung, mineralnya kurang. Nah, itu mungkin ada penelitian juga ya yang bisa dikombinasikan antara istilahnya lokasi ya. Baik, lanjut. Ini juga masih seperti tadi ya, kita untuk yang powder. Lanjut. Oke. Kemudian ini yang sangat penting, ini di SN ini sangat garis bawahi bahwa untuk PB dan kadmium ini menjadi persyarat utama ya, dan di sini sangat rendah ya, terdeteksi tapi sangat rendah. Kemudian ini ada pengujian untuk analisa sensoris ya, analog gas. Ini ada beberapa tentang warna ya, tentang rasa dan tentang bau dan juga sensor. Dan ini
saya kira kalau UI itu baunya netral ya, enak. Lanjut. Nah, ini kalau kita bahas lebih dalam, Ibu sekalian, bahwa kadar air 81,23 merupakan kartrombi yang berimplikasi mempunyai sifat stabilitas yang berhubungan dengan stabilitas. Tapi ketika kita ditepungkan, maka kadar airnya itu pada posisi yang cukup awet dia. Kalau ditepungkan seperti itu. Biasanya kalau yang segar ini biasanya langsung dikonsumsi ya, biasanya kan belum dikuliti dan seterusnya. Nah, ini ada nilai keunggulan utama umbi ini yang terletak pada kandungan antioksidannya, yaitu ada 17.455 mg per kilo. Yang ini mengindikasikan keberadaan senyawa fenolik dan antioksidan. Dan ini penting untuk kesehatan ibu sekalian. Kalau kita bicara senyawa fenolik itu bisa antibakterial, antioksidan itu adalah untuk menghambat radikal bebas yang di situ bisa bereaksi untuk menetralkan. Kemudian rendahnya cemaran logam, berat BB dan CD-nya di bawah 0,02, ini sangat rendah sekali. Berarti ini UI ini menunjukkan sifat yang sangat aman ditinjau dari logam beratnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan literatur, memang penelitian ini kayak akan nanti konfirm artinya sesuai dengan apa yang sudah diteliti orang dan bisa menurunkan risiko penyakit degeneratif dan bisa mempunyai aktivitas anti-inflamasi. Jadi Bu Dokter setiap hari lebih jelas ya, karena dokter, kalau saya bukan dokter. Baik, intisari dari hasil yang kita dapatkan ini sekalian, bahwa dari analisa kimiawi ini adalah sangat berpotensi dan sangat aman dan sangat mempunyai nutrisi untuk kesehatan maupun untuk pangan. Lanjut. Nah, ini pembahasannya ya ibu sekalian. Ada pertanyaan saya kepada Mbak Sari, kalau glikemik gimana? Berdasarkan sebenarnya harus diuji secara in vivo ya, kalau ini kan, tetapi itu memerlukan waktu ya. Jadi diuji glikemik itu adalah suatu parameter apakah ini termasuk yang mencegah diabetes atau tidak gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tetapi dari komposisi kimia ini sudah dinyatakan jelas karena kandungan karbohidrat dan protein yang ada di situ ini ada indikasi bahwa ini adalah memang untuk anti-diabetes cocok gitu ya. Di samping kadar lemak yang rendah, kandungan protein yang relatif tinggi, ini sebenarnya sumber pangan yang bagus seperti itu. Kadar air tepung segitu disimpan juga aman karena kalau TSM ini ada lambung bisa disimpan dalam jangka panjang. Kemudian kandungan karbohidrat seperti disampaikan tadi, jadi sumber kalori juga sangat bagus dari ini. Lanjut. Nah, kemudian aspek fitokimia, sensoris, warna kita tahu semua. Ada sedikit keumuman, bentuknya seperti itu. Ibu sekalian tahu semua. Jadi saya kira kita mengenal UI ini sangat cantik ya, saya sebagai. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara tentang safety, nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sesuai dengan anjuran mutu dari Standar Nasional Indonesia tentang pencemaran, dan ini sudah aman, dan ini saya kira sangat bagus bagi pangan. Kemudian indeks glikemik studi awal ini bisa mengarah kepada kesimpulan bahwa ini mempunyai potensi untuk anti diabetes karena dengan indikator indeks glikemik, walaupun ini nanti akan diuji secara dan kalau sudah diuji info dan itu melibatkan unsur manusia ya, maka confirm kalau mau diproduksi massal, saya kira waktunya kayak kacang goreng konsumsinya banyak. Karena sekarang ini kalau nggak salah orang yang diabetes itu belinya itu beras merah. Nah, beras merah ini pertama kalau teman saya komplainnya begini, oh gak enak itu saya itu gitu. Katanya mau ngobati tapi gak enak. Tapi kalau bisa jamin ya, kalau ini enak ya Pak ya. Saya tahu ya gitu ya. Jadi ini mungkin potensinya agak berbeda dengan beras merah. Baik. Mungkin slide terakhir ya. Nah, itu tentunya implikasi seperti kita sampaikan tadi bahwa
dari karakter positif terbangun untuk kesehatan dan secara pengembangan produk ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat di mana berada. Kalau anak generasi mungkin anak-anak sekolah ya, mungkin bisa dalam bentuk serial Pak, dibikin kayak itu atau bikin noodle, itu bisa sangat, itu nggak masalah. Kalau untuk bapak-bapak barangkali begitu aja udah enak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kebiasaan hari-hari itu adalah seperti beras ya kita bikin beras analog. Kalau bapak-bapak tindak ke arah Jember lewat lewat Lumajang, maka di situ ada beras analog dari pisang. Ya, sudah terkenal di sini. Dan itu juga kalau tidak salah masukan dari Pak Jokowi ya. Wasem begitu banyak pisang mau diapain ya? Cari produk yang bisa dipakai konsumsi sehari-hari. Salah satunya dipakai untuk beras analog. Persis kayak beras anak juga beras ini juga sangat potensi. Tergantung nanti marketnya. Lanjut. Nah ini sebagai kesimpulan buat sekalian yang semua sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, potensinya sangat tinggi dari kandungan tepung, karbohidratnya sangat bagus, kemudian mempunyai antioksidan dan mempunyai respon glikemik yang positif, kemudian tidak ada cemaran, dan tentunya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mengindikasikan kepada kita maju terus untuk memanfaatkan ini. Sembari kita akan masih meneliti di daerah lain seperti apa variasinya, terus kemudian kalau yang unggul nanti mau mengembangkan breednya seperti apa. Kemudian pengolahan kami serahkan kreativitas buat sekalian, UMKM juga mungkin kreativitasnya ada, bagaimana nanti istilahnya bisa dikonsumsi masyarakat secara bebas dan mempunyai nilai. Ibu sekalian, saya suka menutup siri ini. Ada pengakuan seorang pengusaha besar Pak, yang kemudian saya datangi, kebetulan saya membawa suatu produk Pak. Produk itu dari luar, bagaimana membuat makanan untuk anak-anak itu yang berbasis pada protein. Terus seorang itu mengatakan, aduh selama ini saya ini cuma jualan saya itu cuma jualan udara, tak bungkus plastik yang ada aluminium foilnya dan tak kemas. Yang mahal itu biaya iklan di TV Pak, yang mahal biaya packaging, tapi isinya adalah udara saja. Gitu Pak. Ya iya anak-anak kita yang di sekolah itu ciki-cikian itu Pak, yang bulat-bulat itu. Nah itu sebenarnya itu menjerumuskan kok saya melalui ini Pak Jenderal, supaya kita juga berpikir bagaimana ini bisa untuk disediakan untuk anak-anak sekolah. Bergizi, antioksidan, anti diabetes. Demikian Ibu sekarang, mudah-mudahan Pak Jenderal tadi mengatakan ini sebuah pahlawan untuk ke depan suatu pangan melalui bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.